Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan membahas tentang anggaran tetap dan variabel. Anggota kelompok 9 terdiri dari Linda Fitriah, Ika Krida Ismaya, dan Rahel Ardiansyah. Ada beberapa sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian harga pokok penuh dan variabel. Yang kedua, metode pemisahan biaya semi-variabel. Yang ketiga, metode unit ekuivalen. Yang keempat, analisis selisih. Dan yang kelima yaitu manfaat anggaran variabel. Pengertian harga pokok penuh dan variabel. Harga pokok penuh adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Pendekatan full costing ini biasanya dikenal sebagai pendekatan tradisional yang dihasilkan laporan laba rugi, yang dimana biaya-biayanya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi produksi, administrasi, dan penjualan harga pokok produksi. Unsur-unsur biaya produksi menurut metode full costing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya overhead pabrik tetap. Keempat, biaya overhead pabrik variabel. Kelima, biaya pokok produksi. Harga pokok variabel adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi biaya. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode atau periode cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlakukannya sebagai biaya produksi. Harga pokok variabel ini memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam memperoleh informasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan jangka pendek. Jika dihubungkan dengan pihak-pihak yang memakai laporan biaya, maka variable costing atau harga pokok variabel ini bertujuan sebagai berikut. Pertama, untuk pihak internal, variable costing digunakan untuk tujuan perencanaan laba, penentuan harga jual produk, pengambilan keputusan, dan manajemen dan pengambilan biaya. Kedua, untuk pihak eksternal, meskipun tujuan utamanya untuk pihak internal, variable costing dapat pula digunakan oleh pihak eksternal untuk tujuan penentuan harga pokok, persediaan, dan penentuan laba. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pemisahan biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel merupakan biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output aktivitas dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output aktivitasnya. Dapat dikatakan bahwa biaya semi-variabel merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Terdapat 3 metode pemisahan biaya semi-variabel. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah, yaitu membandingkan tingkat aktivitas yang paling tinggi dengan tingkat aktivitas yang paling rendah. Yang kedua yaitu metode kuadrat kecil, yaitu menganggap bahwa volume aktivitas berbentuk grafik atau dengan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga yaitu metode diagram pencar, yaitu memilah biaya semi-variabel dengan menempatkan semua nilai yang diperoleh ke dalam grafik. Langsung ke contohnya, di sini terdapat data dari PT Angkasa, yaitu Januari, jam tenaga kerja langsung 2.000 dengan biaya Rp550.000, Februari, jam tenaga kerja langsung 5.000 dengan biaya Rp700.000, Maret, jam tenaga kerja langsung 4.000 dengan biaya Rp600.000, dan April, jam tenaga kerja langsung 4.500 dengan biaya Rp650.000. Diminta, hitunglah biaya tetap dan biaya variabel dari biaya-biaya tersebut
dengan menggunakan ketiga metode yang ada. Metode yang pertama yang kita gunakan yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Langkah pertama yaitu mencari biaya variabel per unitnya, atau B. B dapat dicari dengan cara biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi dengan output tertinggi dikurangi output terendah. Di sini, biaya tertinggi terdapat pada periode Februari dan biaya terendah terdapat pada periode Januari. Maka tinggal kita masukkan. B sama dengan Rp700.000 dikurangi Rp550.000 dibagi 5.000 dikurangi 2.000. Yang hasilnya Rp150.000 dibagi 3.000. Yang hasilnya Rp50 per unitnya. Jadi, besarnya B atau biaya variabel per unitnya yaitu Rp50. Masuk ke langkah yang kedua yaitu mencari biaya tetap atau A. Di sini kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Pertama kita menghitung dari nilai tertinggi terlebih dahulu. Tadi nilai tertinggi kita peroleh dari periode Februari. Jadi nilai-nilai yang terdapat dalam periode Februari kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Rp700.000 sama dengan A ditambah Rp50 dikali 5.000. Dan A dapat diketahui sebesar Rp450.000. Kemudian kita menghitung dari nilai terendahnya. Tadi nilai terendah kita peroleh dari periode Januari. Jadi, nilai-nilai yang terdapat dalam periode Januari kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Rp550.000 sama dengan A ditambah Rp50 dikali 2.000. Dan A hasilnya Rp450.000. Lanjut ke metode yang kedua yaitu metode kuadrat kecil. Langkah yang pertama yaitu mencari biaya variabel per unitnya atau B. B dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah X min X1 dikali Y min Y1 dibagi X min X1 kuadrat. Untuk mengetahui nominal dari keseluruhannya, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Yang seperti di layar, kita terlebih dahulu menghitung X1-nya. X1 tersebut merupakan rata-rata dari jam TKL-nya. Jadi, setelah diketahui X1-nya, kita mencari X min X1. Setelah itu, setelah diketahui, lanjut kita mencari X min X1 kuadratnya. Dan kita jumlahkan keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya, kita mencari Y1. Y1 ini merupakan rata-rata dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian, apabila Y1 sudah diketahui, maka lanjut kita mencari Y min Y1. Kemudian, setelah diketahui semuanya, lanjut kita mencari X min X1 dikali Y min Y1. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan, sehingga dapat diketahui jumlah dari X min X1 kuadrat yaitu 5.187.500 dan jumlah X min X1 dikali Y min Y1 yaitu Rp237.500.000. Setelah nominalnya kita ketahui, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Dan dapat diketahui B-nya yaitu Rp45,78 per unit. Dan kita bulatkan menjadi Rp46 per unitnya. Jadi biaya variabel per unitnya yaitu Rp46 per unit. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu
mencari biaya tetap atau A. Di sini kita juga menggunakan rumus yang sama seperti metode titik tertinggi dan terendahnya, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Langsung kita masukkan Y-nya tadi, yaitu kita menggunakan Y1, yaitu rata-rata dari biaya yang digunakan, yaitu sebesar Rp625.000. Dan X-nya kita menggunakan X1, yaitu rata-rata jumlah TKL-nya. Tinggal kita masukkan seperti di layar. Maka A dapat kita ketahui yaitu sebesar Rp446.750. Lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode diagram pencar. Langkah yang pertama yaitu menjumlahkan volume aktivitas dan biaya semi variabelnya. Di sini kita dapat ketahui bahwa jumlah jam tenaga kerja langsungnya yaitu 15.500 dan biayanya yaitu sebesar 2.500.000. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat grafik untuk mencari total biaya tetap. Jadi kita masukkan nilai-nilai dari data yang telah diketahui ke dalam grafik, kemudian kita tarik garis sehingga bertemu pada titik Rp450.000. Jadi kita tetapkan bahwa biaya tetap per bulannya yaitu sebesar Rp450.000, sehingga total biaya tetap untuk 4 bulan yaitu sebesar Rp1.800.000. Langkah yang terakhir yaitu mencari biaya variabel. Biaya variabel dapat dicari dengan menggunakan rumus total biaya semi variabel dikurangi total biaya tetap dibagi total volume aktivitas. Tadi di awal kita sudah menghitungnya, jadi tinggal kita masukkan, yaitu biaya variabel sama dengan Rp2.500.000 dikurangi Rp1.800.000 dibagi dengan 15.500, sehingga hasilnya yaitu Rp45,16 per unit, dan kita bulatkan menjadi Rp45 per unitnya. Jadi biaya variabelnya yaitu sebesar Rp45. Materi ketiga yaitu metode unit ekuivalen produk. Unit ekuivalen produksi metode FIFO UK sama dengan PRS tambah (PDP akhir kali TP min buka kurung PDP awal kali TP tutup kurung. Unit ekuivalen produksi metode Avogadro mempunyai rumus yaitu UK sama dengan PRS tambah buka kurung PDP akhir kali TP tutup kurung. Terangannya yaitu UK sama dengan ekuivalen, PRS sama dengan produk selesai, PDP akhir sama dengan pekerjaan dalam pelaksanaan akhir, PDP awal sama dengan pekerjaan dalam pelaksanaan awal, TP sama dengan tingkat penyelesaian. Contoh perhitungannya sebagai berikut yaitu produk selesai 5 juta unit, PDP akhir 1 juta unit, PDP awal 800.000 unit, tingkat penyelesaian 80%. Ditanyakan UK-nya yaitu unit ekuivalennya berapa. Penyelesaian UK sama dengan PRS tambah PDP akhir kali TP tutup kurung kurangi PDP awal kali TP, seperti yang rumus yang di atas tadi. Itu UK sama dengan PRS-nya 5 juta, PDP akhir kali TP yaitu 1 juta dikali 80% dikurangi PDP awal kali TP yaitu 800.000 dikali 80%. UK-nya yaitu 5 juta ditambah 1 juta dikali 80% hasilnya 800.000 dan dikurangi yang PDP awal dan kali TP tadi 800.000 dikali 80% hasilnya 640. Jadi 5 juta ditambah 800.000 dikurangi 640.000.
Jadi UK sama dengan 5 juta ditambah 160.000 hasil dari 800.000 dikurangi 640.000 tadi. UK sama dengan 5.160.000. UK sama dengan PRS tambah PDP akhir kali TP, yaitu UK unit ekuivalen sama dengan 5 juta plus buka kurung 1 juta kali 80%, yaitu 5 juta ekuivalen sama dengan 5 juta tambah 800.000 sama dengan unit ekuivalen sama dengan 5.800.000. Itulah hasilnya. Analisis selisih. Analisis selisih ialah yang digunakan untuk mengetahui selisih antara penganggaran yang telah dilakukan perusahaan di awal periode dan fakta atau realita yang sedang terjadi. Analisis selisih dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis selisih biaya produksi. Kedua, analisis selisih biaya tenaga kerja. Ketiga, analisis selisih biaya overhead pabrik atau BOP. 1. Analisis selisih biaya produksi. A. Model pertama. ST sama dengan HST kali KST dikurangi HS kali KS. Keterangan ST total selisih, HST harga standar, KST kuantitas standar, HS harga sebenarnya, KS kuantitas sebenarnya. B. Model kedua memiliki 2 rumus, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas. Selisih harga SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS. Keterangan HS selisih harga, HST harga standar, HS harga sebenarnya, KS kuantitas sebenarnya. Selisih kuantitas SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST. Keterangan SK selisih kuantitas, KST kuantitas standar, KS kuantitas sebenarnya, HST harga standar. C. Model ketiga hampir sama dengan model yang kedua, namun ada satu tambahan, yaitu HSK sama dengan HST dikurangi HS dikali KST dikurangi KS. Keterangan HST harga standar, HS harga sebenarnya, KST kuantitas standar, KS kuantitas sebenarnya. 2. Analisis selisih biaya tenaga kerja hampir sama dengan analisis selisih biaya produksi, hanya saja jika diproduksi hanya menggunakan harga dan kuantitas, tetapi pada analisis selisih biaya tenaga kerja ini hanya menggunakan tarif upah dan efisiensi upah. Jadi yang dihitung pada analisis selisih biaya tenaga kerja ini selisih efisiensi upah dan selisih tarif upahnya. Rumusnya sama dengan analisis selisih biaya produksi. Ketiga, analisis selisih biaya overhead pabrik atau BOP ini berbeda dengan analisis selisih biaya dan analisis selisih biaya tenaga kerja, karena yang dihitung ada 4 selisih, yaitu pengeluaran, selisih kapasitas BOP, efisiensi tetap, dan efisiensi variabel. Pengeluaran sama dengan BOP standar dikurangi BOP sebenarnya. Selisih kapasitas sama dengan BOP sebenarnya dikurangi dengan BOP yang melekat pada produk. Efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi tetap dan efisiensi variabel. Materi kelima yaitu manfaat anggaran variabel. Pengguna anggaran variabel dalam perusahaan akan mempunyai beberapa kegunaan tertentu bagi perusahaan yang bersangkutan. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yaitu pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Meskipun tingkat kegiatan yang akan dilakukan dalam perusahaan ini telah direncanakan dengan baik, namun kemungkinan terdapatnya perubahan pelaksanaan dari tingkat kegiatan ini tetap ada. Dengan penyusunan anggaran tetap, akan sulit diketahui bagaimana
apakah dampak perubahan tingkat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, khususnya terhadap pendapatan, biaya, dan keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Sebagaimana diketahui di dalam biaya tidak langsung ini pada umumnya akan terkandung biaya semi variabel. Dengan menunjuk kepada tingkat kapasitas tertentu, jumlah biaya tidak langsung ini belum tentu segera dapat diketahui besarnya. Atas bantuan anggaran variabel, berapapun kapasitas yang akan dipergunakan sejauh masih berada di dalam kisar relevan akan segera dapat ditentukan besarnya. Yang ketiga yaitu pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran variabel ini, manajemen perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besarnya dana yang diperlukan untuk setiap tingkat kegiatan. Dengan demikian, maka pengeluaran dana akan dapat dikelola dengan baik karena jumlah dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan ini dapat diketahui dengan benar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran variabel di dalam suatu perusahaan akan mempunyai manfaat yang besar, khususnya di dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana di dalam perusahaan. Sekian dari kelompok 9, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.